Sementara ada orang di sini yang mengatakan itu asli. Kalau itu terjadi, saya tidak peduli tentang Abraham Samadnya, saya tidak peduli tentang yang namanya Senal Tahirnya. Tapi saya ingin bertanya, kalau kemudian sebuah lembaga forensik di KPK mengatakan bahwa itu palsu pada saat ada orang mengatakannya adalah sah, asli dan seterusnya, kita bisa membayangkan bagaimana penyelenggaraan sebuah kasus di KPK. Selanjutnya pertanyaan Pak dari Gerindra tadi, Pak Profesor siapa? Martin Huta Barat, dan juga kemudian dilanjutkan oleh Pak Aziz Samsudin. Saya kebetulan terlibat Pak 8 bulan atas perintah dari Pak Hasto dan pimpinan partai menjadi tim sukses 8 bulan mengatur jadwal Jokowi, menemui siapa, hari apa, jam berapa, dan tim transisi. Saya agak tahu Pak ceritanya, bagaimana kemudian Pak Jokowi memilih Pak JK sebagai wakil presiden, karena seluruh hasil survei mengatakan bahwa apabila dengan Abraham Samad maka kemungkinan akan kalah. Jadi tidak ada soal apa itu namanya tadi, iming-iming segala macam tadi atau menaikkan elektabilitas. Insya Allah saya tahu Pak. Bapak sendiri mungkin bisa men-track bagaimana posisi saya selama 8 bulan masa kampanye dan tim transisi itu. Itu barangkali untuk sementara dulu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak terlalu tertarik soal apa namanya yang tadi dari Enal itu. Tetapi tadi Enal mengatakan bahwa saudara Senal mengatakan Pak Akbar Faisal sudah melihat ini 2 tahun yang lalu. Saya harus mengakui memang saya pernah ditunjukkan, dan sejujurnya saya tidak terlalu tertarik melihat foto itu. Saya lebih tertarik pada kemudian apa yang tadi berbagai pasal-pasal disampaikan oleh Bapak Dr. Aziz Samsudin dan Dr. Benny Kaharman menyangkut dengan posisi seorang pimpinan KPK dan segala macam. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Luar biasa ini. Jadi memang tadi dua ranah. Ada yang mengatakan ini masalah pelanggaran kode etik. Kalau sepanjang berkaitan dengan pimpinan KPK bertemu dengan calon tersangka atau yang akan ditersangkakan, itu ranahnya kode etik. Itu jelas komite etik. Tapi kalau apabila seorang pejabat publik, apalagi pimpinan KPK, menggunakan kekuasaan yang maha dahsyat itu untuk tadi disampaikan oleh Pak Hasto, berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan partai-partai yang berkuasa supaya dicalonkan menjadi wakil presiden, itu masalah hukum. Janji. Ini poin yang mau kita mau dalami. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan tadi Bapak tadi mau tanya yang fokus ya. To the point aja. Makasih pimpinan. Saya to the point aja, singkat. Tadi Mas Hasto sampaikan ada pembicaraan berkaitan dengan kasus hukum yang sedang atau telah ditangani oleh pimpinan KPK Abraham Samad. Dan Mas Hasto sampaikan tadi ada pembicaraan seperti di warung kopi berkaitan dengan kasus-kasus lainnya. Pertanyaan saya singkat Mas Hasto. Kalau kita review di bulan-bulan itu, situasi politik sedang sangat panas. Ada beberapa kasus calon presiden yang dikaitkan dengan kewenangan KPK. Yang pertama kasus Transjakarta. Yang kedua berkaitan dengan sumbangan dana presiden, calon presiden. Pertanyaan si simpel, apakah itu jadi materi pembicaraan? Karena kalau dia jadi pembicaraan, ini jadi masalah besar. Bukan cuma jadi skandal hukum,
Tapi ini skandal politik terbesar. Dan saya kira kita wajib untuk membuka peristiwa besar ini, pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Baik, masih ada lagi? Sebelum ini kalau bisa 1 menit, Pak, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Saudara Hasto Kristianto yang terhormat. Tadi saudara sudah membacakan urutan perjalanan sampai berakhir di 6 kali pertemuan. Dan saudara juga mengatakan ada bukti, foto-foto dan saksi-saksi. Yang saya tangkap, saudara Hasto adalah sebagai orang yang mendengar, melihat dan merasakan langsung tentang ini. Dan saya menangkap dasar dari membuka peristiwa ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia. Begitu Pak Hasto ya. Pimpinan, kalau boleh saya merangkum tadi, dan tentu ini akan kita validasi dengan memanggil saksi-saksi yang lain yang disebut oleh Pak Hasto, karena saya menangkap dalam dugaan bahwa